Siapa nih yang menunggu RUU Sisdiknas disahkan secepatnya? Nah, baru-baru ini infonya bahwasanya Kemendikbudristek menargetkan RUU Sisdiknas masuk prolegnas 2023. Nah, seperti apa infonya? Yuk simak videonya hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita akan membahas terkait RUU Sisdiknas yang ditargetkan masuk prolegnas 2023. Nah, tentunya semua nih ya teman-teman guru, khususnya yang sudah berusia 30 tahun ke atas atau bahkan sudah berusia 50 tahun, tentunya menunggu RUU Sisdiknas ini disahkan. Mengapa? Karena banyak angin-angin segar ya, angin-angin yang menggembirakan terkait dengan bagaimana guru-guru Indonesia bisa sejahtera. Salah satunya bahwasanya guru-guru kita ya yang sekitar 1.600.000 orang bisa mendapatkan tunjangan profesi guru tanpa harus melalui proses PPG atau pendidikan profesi guru yang tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama. Kenapa? Karena belum lagi antrian yang panjang, kemudian ada proses yang tentu tidak mudah untuk melewati proses PPG ini teman-teman. Jadi inilah sebabnya mengapa RUU Sisdiknas ini ditunggu oleh banyak guru di Indonesia untuk bisa disahkan secepatnya. Jadi baru-baru ini Kemendikbudristek telah mengajukan naskah terbaru rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kepada DPR. Namun kita ketahui ya bahwasanya draft terbaru RUU Sisdiknas ini menjadi polemik karena banyak menuai kritik dari berbagai kalangan. Bahkan sejumlah fraksi di DPR mengaku menolak RUU Sisdiknas masuk dalam prolegnas atau program legislasi nasional perubahan untuk tahun 2022 karena terdapat sejumlah pasal yang dinilai kontroversi. Jadi untuk tahun 2022 sudah tidak masuk ya teman-teman, sehingga Kemendikbudristek tentunya menargetkan mengupayakan agar RUU Sisdiknas ini masuk pada prolegnas tahun 2023. Jadi selain itu sejumlah pasal dalam RUU Sisdiknas ini dinilai tidak menjawab berbagai masalah pendidikan karena ada pasal-pasal ya. Jadi RUU ini menghapus pasal-pasal penting dalam 3 undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Jadi PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yakni Ibu Titik Sri Cahyandari mengatakan bahwa RUU Sisdiknas tersebut sedang dilengkapi dan direvisi kembali sesuai dengan arahan DPR RI saat itu. Jadi Ibu Titik ini mengatakan ya bahwasanya RUU Sisdiknas ini ditargetkan masuk pada prolegnas 2023 karena ini merupakan bagian transformasi sistem pendidikan. Jadi arahan dari DPR RI itu adalah bahwasanya diharapkan Kemendikbudristek untuk meminta saran dan masukan dari berbagai stakeholder yang lebih luas sehingga RUU Sisdiknas tentunya bisa cocok dengan sistem yang ada di Indonesia. Jadi tidak ada yang dirugikan atau apapun ya teman-teman. Memang Kemendikbudristek terus berupaya bagaimana agar RUU Sisdiknas ini bisa disetujui, disepakati tentunya. Jadi Ibu Titik di sini sudah mengatakan ya bahwasanya menargetkan untuk masuk pada prolegnas 2023. Jadi ada beberapa poin usulan yang tentunya ketika RUU disahkan ini maka akan menguntungkan dan mensejahterakan guru-guru di Indonesia. Salah satunya terkait dengan pengaturan
pemisahan sertifikasi dan penghasilan guru. Kemudian guru yang belum bersertifikasi bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus menunggu proses sertifikasi. Terus yang kedua adalah bahwasanya PPG ini hanya diwajibkan bagi lulusan S1 yang ingin menjadi guru. Sebagai prasyarat ya, kalau seseorang ini akan menjadi guru maka harus tentu memiliki yang namanya sertifikat pendidik dulu. Kemudian selanjutnya adalah yang sebelumnya guru TK misalkan, atau guru-guru yang guru penyetaraan yang tadinya tidak diakui. Nah, setelah RUU Sisdiknas ini disahkan, maka akan mendapat pengakuan dari pemerintah ya, yang tentunya nantinya juga akan mendapatkan tunjangan-tunjangan sesuai dengan guru-guru yang mengajar di tingkatan sekolah-sekolah negeri. Kemudian yang berikutnya, perubahan yang diusulkan dalam RUU Sisdiknas ini adalah bahwasanya kedepannya akan ada kode etik nasional yang disusun organisasi profesi guru di bawah koordinasi kementerian dan ditetapkan oleh menteri. Seperti itu teman-teman. Jadi ada beberapa poin penting yang tentunya akan menjadi perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. Dan usulan-usulan itu tentunya tidak hanya menguntungkan dari guru saja, tetapi untuk dosen juga, yang mana banyak usulan juga untuk dosen. Yang pertama terkait masalah sertifikasi dan kualifikasi serta kompetensi tidak lagi diatur oleh undang-undang untuk memberikan fleksibilitas perguruan tinggi. Kemudian jenjang jabatan juga berubah teman-teman ya. Jadi yang tadinya terdiri dari asisten ahli, lektor, kemudian lektor kepala dan profesor, kemudian berubah menjadi asisten ahli, profesor asisten, profesor asosiat, dan juga profesor. Dan kedepannya akan ada juga kode etik dosen nasional yang ditetapkan oleh menteri. Dan usulan yang terakhir dalam RUU Sisdiknas ini adalah mengenai tunjangan, bahwasanya tidak hanya dosen bersertifikasi yang dapat tunjangan profesi, tetapi kedepannya bahwasanya dosen pengajar yang belum memiliki sertifikat pendidik juga dapat mendapatkan penghasilan layak tanpa menunggu antrian sertifikasi. Seperti itu teman-teman. Dan tentunya saat ini Kemendikbudristek ya bersama stakeholder kependidikan terus berupaya untuk bagaimana RUU Sisdiknas ini bisa diterima oleh DPR RI pada Prolegnas 2023. Oke deh teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Dan kalau teman-teman punya tanggapan, masukan atau saran, boleh ya dituliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.